Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bermuhasabah bagaimana mengobati penyakit hati. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rizsan ila rizihim wa matu wa hum kafirun. At-Taubat ayat 125. Orang-orang yang meragukan Nabi pada zaman itu, ketika ayat-ayat turun, mereka semakin tidak percaya. Itu karena hatinya sakit, sehingga mereka pun ketika meninggal mati dalam keadaan tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa penyakit hati hendaknya segera kita obati. Jangan biarkan perasaan-perasaan atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Ala fa innal fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb. Ini ada di dalam riwayat Bukhari. Di dalam badan kita ini ada segumpal darah. Kalau baik, maka akan membuat baik jasad yang lainnya, badan-badan anggota badan lainnya. Kalau rusak, merusak yang lain. Ini artinya kalau penyakit hati dibiarkan, ini akan berpotensi pada penyakit-penyakit badan yang lainnya. Sehingga di dalam satu penelitian bahwa orang marah ini bisa menaikkan satu tekanan darah tinggi, dan ini berpotensi kepada penyakit hipertensi. Nah, ini hipertensi ketika tidak bisa diatasi dengan baik, nah itu juga akan berpengaruh pada penyakit-penyakit yang lebih berat. Karena itulah sesungguhnya kita yakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Allah siapkan obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa. Rawahu Bukhari. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali sudah disiapkan obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i baru'a bi idznillah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Ketika pengobatannya sesuai dengan penyakitnya atas izin Allah, maka penyakit itu akan sembuh. Artinya di dalam mengobati pun harus sesuai dengan ilmu-ilmu medis yang ada. Kita harus betul-betul secara baik, jangan asal-asalan. Sehingga ketika sesuai dengan ketentuan-ketentuan petunjuk-petunjuk Allah melalui ilmu medis, ilmu kedokteran, maka insya Allah Allah kabulkan penyakitnya bisa hilang. Nah, kita membahas sebenarnya penyakit hati itu yang pertama adalah al-ghadab, marah. Marah ini penyakit yang selalu melekat. Memang pada perasaan dan sifat kita juga memiliki sifat ghadab. Inna khairur rijal, sesungguhnya orang yang baik, mangkana bati'ul ghadab wasari'ur ridho. Orang yang baik adalah orang yang lambat marahnya dan cepat meridhoi. Wasarur rijal sari'ul ghadab wa bati'ur ridho. Sebaliknya, orang yang kurang baik, orang-orang yang buruk adalah marahnya cepat, ngobatinya susah, sampai berhari-hari, bahkan bisa seminggu, bertahun-tahun. Nah, ini hendaknya kerugian sendiri. Maka penyakit ghadab ini harus bisa diatasi. Kita upayakan petunjuk-petunjuk Nabi. Fa idza ghadabal ahad falyaskut, sebaiknya diam. Kalau ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari. Jadi kalau kita saat marah, lebih baik kita diam, menahan, karena ketika kita melampiaskan emosinya dengan ucapan-ucapan kadang-kadang tidak sadar dan bisa menyakiti orang. Dan ketika orang itu sakit hati, itu rugi kita sendiri. Doanya orang sakit hati itu makbul, doaul hijab makbul. Nah, kita hindari. Kadang-kadang kita tidak tahu persis apa yang kita ucapkan. Nah, padahal menyakiti. Kalau satu orang, kalau banyak orang yang mendengar, dan ketika kita lagi di kedepan mereka, kita menyindir, menyakiti mereka, nah ini yang perlu kita hindari. Idza ghadaba ahadukum
Wa idza qoma falyajlis. Jadi ketika kita marah dalam keadaan berdiri segera duduk. Duduk nggak bisa sambil berbaring. Berbaring kita mencoba untuk mengalihkan pikiran. Jadi pandai-pandai kita mensiasati. Walladzi, orang-orang yang yajtanibu, orang-orang yang menjauhi kabairul ismi wal fawahis, yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang mendatangkan fawahis, kemungkaran-kemungkaran, fa idza ghadabuhum yaghfirun. Ini ada di dalam surat Syura ayat 37. Jadi mereka-mereka yang betul-betul mencari ridha Allah, ketika muncul kemarahan segera meridhokan, mengikhlaskan. Misalnya persoalannya apa? Persoalannya hutang piutang belum bisa membayar, ya beri kesempatan dia langsung. Bisanya kapan? Nah, misalnya. Atau persoalan-persoalan secara alamiah, fisik dan macam-macam, kita langsung maafkan, ikhlaskan saja. Ini segera mencari, memilih bahwa ini peluang pahala yang besar. Nah, ini upaya-upaya yang di atas. Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharri wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yaitu dengan kita berniat untuk memberikan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang menyenangkan dan memaafkan, menahan emosi, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan di dalam buku Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali juga menegaskan mengatasi penyakit-penyakit hati diantaranya dengan khauf warroja, munculkan rasa ketakutan untuk melakukan dosa. Jadi dosa-dosa yang sudah melekat pun ditakuti sehingga segera bertobat. Dengan bertobat mempunyai semangat untuk melakukan hal-hal yang menebus dosa-dosanya. Kemudian dia adanya roja, punya harapan yang besar bahwa inilah kesempatan saya untuk meraih ridhonya Allah dan mendatangkan satu kemuliaan-kemuliaan. Nah, antara konsep khauf dan roja ini hendaknya dimunculkan. Ini akan menjadi motivasi dalam meningkatkan ibadah. Kemudian penyakit yang lain adalah ghibah dan suudon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi faqaristumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya orang-orang yang beriman, jauhilah kathiron istanibu kathiron minadh-dhanni, dari prasangka-prasangka, karena sesungguhnya ketika kita mencoba prasangka tanpa data, ini mudah dibisikkan oleh setan sehingga penuh dengan dosa. Minadh-dhanni ismun, cenderung banyak salahnya yang namanya prasangka. Tidak kabar-kabar burung ini hendaknya kita jauhi. Wala tajassasu, dan tidak usah kita ghibah, ngerasani, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kemudian kita membicarakan keburukan-keburukan dan sebagainya, karena kecenderungan ketika kita tidak suka kepada orang, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna aina sukti tubdil masawi. Ketika kita benci sama orang, semuanya terlihat buruk. Jadi yang buruk saja yang diceritakan. Nah, ini kerugian kita. Maka ini kita hindari. Kemudian juga hasad, rasa dengki. Hasad dengki sebagaimana Allah mengingatkan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu wan nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullah min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. An-Nisa ayat 32. Jadi jangan terlalu banyak menghayal. Rezeki-rezekinya orang itu sudah dalam kemasan Allah, sudah dalam program Allah, sudah dalam perhitungan Allah, sehingga rezeki-rezeki orang kita juga ikut senang. Kalau perlu kita doakan orang-orang yang berhasil, doakan mudah-mudahan bermanfaat. Secara tidak langsung ketika doa kita terkabul, kita sudah dapat pahala. Orang-orang yang susah kita doakan supaya dia tetap sabar, berikhlas, sehingga dengan dia punya kekuatan untuk menyabari atau menyikapi dengan baik, kita ikut dapat pahala. Jadi yang ada sebenarnya doa-doa. Kemudian juga penyakit-penyakit riya, sebagaimana di dalam surat Al-Ma'un, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang yang ingin yang dilakukan itu supaya dilihat, ini capek sekali. Orang-orang yang riya, kalau berhasil mungkin ada kepuasan,
Tetapi kalau tidak berhasil, kecewanya sangat dalam. Sudah berkorban begini, targetnya tidak hasil. Karena dia tidak semata-mata karena Allah. Tapi orang-orang yang karena Allah, hasil atau tidak, sesuai harapan atau tidak, sudah senang dulu karena ada pahala ikhtiar. Saya sudah melaksanakan perintah ikhtiar. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Kemudian juga sikap sombong, wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, waqsid fi masyika waqdud min sautika, inna ankaral aswat la sautul hamir. Jangan merasa bisa hebat melebihi orang-orang lain. Kita berjalan di bumi ini seakan-akan kita yang punya kelebihan. Lebih baik kita harus menyadari kalau kita banyak harta, justru kita lebih hormat kepada orang-orang miskin. Dia rezekinya sedikit, dia taat. Saya rezekinya banyak, harus lebih taat. Dapat ilmu, harus lebih taat lagi, lebih ta'zim lagi, lebih ramah lagi pada orang-orang yang kurang berilmu. Ini harus dibalik. Nah, ini sifat-sifat ini yang perlu kita miliki. Bagaimana secara keseluruhan kita meningkatkan atau mengobati penyakit hati? Adalah zikir berbanyak dan sholat. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kita selalu berzikir terus dalam keadaan apapun. Di sela-sela pekerjaan kita usahakan diselingi zikir terus. Zikir jangan satu, terus-menerus melekat. Maka ingatan kita kepada Allah akan melekat dan Allah akan selalu ingat. Kemudian sholat itu afdhalul dzikri. Jadi sholat itu merupakan zikir yang sudah terformat dengan sempurna. Maka sholat kita berbanyak, termasuk sholat rawatib dan sholat mutlak. Sholat mutlak itu banyak. Jadi arti sholat mutlak itu sebenarnya sholat yang sesuai dengan keinginan kita di waktu-waktu yang dibolehkan. Misalnya kalau setelah waktu duha sampai sebelum zuhur, sampai istawa berhenti 5 menit kurang lebih setelah zuhur sampai menjelang isya, kita bisa sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Hajat-hajat kita mau apa saja, kita mau pergi sholat safar, kita mau tampil apa, kita mau merencanakan apa, sholat hajat, minta tolong sama Allah. Ini jadi melekat sebagai doa, ini yang perlu. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba untuk saum itu ya kita mencoba dibiasakan untuk bisa puasa sunnah-sunnah. Sumu tasihu, atau berani puasalah maka kalian akan sehat lahir dan batin. Karena ibadah saum itu 13 jam kurang lebih. Jadi ikatan hati kepada Allah, takut batalnya puasa, maka kita ingat sama Allah. Dan di dalam hadis suci Allah sendiri menegaskan kullu amalin li ibni Adam lahu illa saum. Jadi perbuatan kullu amali ibnu Adam lahu baginya illa saum, kecuali puasa. Wa ana ajibih wa innahu li wa ana ajibih. Karena puasa untukku dan saya yang langsung memberikan balasan-balasnya. Ini puasa kita latihkan. Kemudian yang keempat adalah kita meningkatkan syukur dalam qanaah. Orang qanaah itu katanya Buya Hamka, orang yang kaya adalah orang yang sedikit keperluan. Sehingga ketika tidak banyak keperluan dengan keadaan yang ada, dia sudah merasa terpenuhi semua. Sehingga dia merasa ada rasa ketenangan, rasa penuh dengan syukur. Dia akan bisa menyikapi hidup ini dengan senyum. Hadapilah hidup ini dengan senyum, lahir dan batin. Jangan lahirnya senyum, batinnya menangis. Nah, itu seperti nyanyian apa itu. Nah, usahakan hatinya dan bibirnya senyum lahir batin, tulus ikhlas. Semuanya menyenangkan. Dunia ini penuh dengan pahala-pahala yang perlu kita raih. Sehingga kita di dunia itu senang sekali bisa menjemput pahala, bisa menikmati kehidupan ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.